Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Halo semuanya, ketemu lagi di Podcast Literasi Digital bersama saya Pradipta Nugrahanto. Dan di Podcast Literasi Digital kita akan membahas berbagai hal seputaran literasi digital bersama para pakar di bidangnya. Nah, bersama saya sekarang sudah ada Mas Ahmad Samsudin dari Kemenak ya? Ya. Oke. Selain itu juga ada Mbak Muna dari KPU ya? Kota Palembang. Kota Palembang. Nah, last but not least ada Mbak Sherin Pakpahan sebagai konsultan ya? Oke. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modernisasi dan digital budaya yang menjadi bagian dari salah satu pilar literasi digital, yaitu digital culture. Nah, pengen tahu kan apa-apa yang bakal disampaikan oleh para expert di sekiri dan kanan saya? Nah, tapi sebelum itu, mari kita berkenalan lebih lanjut dengan para narasumber yang sudah hadir di Podcast Literasi Digital. Langsung aja dari Mbak Muna dulu kali. Sehari-harinya atau aktivitasnya belakangan ini tuh lebih banyak berkutat di mana, Mbak? Ya, saya itu karena Maaf nih, karena ini berarti agak ada audio. Oh, ya. Mbak lebih Ya, dekat jadi- sama mic-nya ya. Oke. Iya, siap. Jadi karena saya di divisi informasi dan data dan perencanaan di KPU Kota Palembang, sehingga saya bertanggung jawab atas 1,2 juta data pemilih di Kota Palembang. Mm-mm. Sehingga setiap bulan kami punya kewajiban untuk memutakhirkan data. Jadi misalnya nih, masnya dari Jogja pindah ke Jakarta. Nah, jadi data misalnya pindah ke Palembang. Nah, itu data masuk, data keluar, itu harus kita update terus setiap bulannya. Sehingga kami tahu nih ada pengurangan, apakah masyarakat atau warga Palembang berkurang atau dia bertambah. Dimutakhirkan setiap bulan, sehingga ketika tahapan pemilu nanti dan pada 2024 ada pileg, pilpres, dan pilkada, data kita sudah valid. Oke, 1,7 juta data. 1,2 juta. Oh iya, sekitar itu. 1,2 juta data itu pasti sekarang udah digitalkan dong? Iya, Atau masih ada beberapa yang manual? sebenarnya secara digital kita selalu koneksinya dengan Dinas Dukcapil Kota Palembang, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah memverifikasi data dari Dukcapil yang tentunya terkoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri di pusat di Jakarta. Jadi kami sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk apa istilahnya itu, bahwa data ini sudah kami verified dari Dukcapil. Oh, Tuh, oke. satu Verifikasi data dari Dukcapil. Iya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kita geser dulu ke Mas Ahmad nih. Iya. Dari Kemenak ya. Betul. Kalau saya kebayangnya Kementerian Agama gitu kan, Iya. selalu mengurusi ya hal-hal yang mungkin sifatnya lebih ini ya, korelasi vertikal lah ya. Iya, Tapi betul. ini urusannya dengan digital seperti apa, Mas Ahmad? Kalau saya kebetulan saat ini sebagai pimpinan redaksi jurnal Bimas Islam. Oke. Itu diakses online juga. Oh, sorry Mas, kayaknya mic-nya bisa lebih Oke. dekat lagi. Oh iya, sorry. Eh, Jadi sehari-hari saya sebagai pimpinan redaksi jurnal Bimas Islam. Jurnal Bimas Islam. Bimas Islam. Iya. Jadi Oke. itu jurnal itu menyediakan konten-konten yang sifatnya ilmiah ya. Oke. Jadi hasil riset dan kita sedang mengembangkan semangat moderasi beragama. Jadi kita menyebarkan juga konten-konten pembelajaran bagaimana menggunakan digital yang baik. Oke. Ya. Dalam koridor seperti apa, Mas Ahmad? Jadi gini, saat ini kita memiliki penyuluh agama Islam itu ada 45.000 di Oke. setiap kecamatan. Juga ada 5.000 itu adanya di KUA ya. Oke. Dan belum penyuluh-penyuluh agama lain. Dan konsen kami adalah mengedukasi mereka bagaimana di era digital teknologi ini kita mampu mengisi ruang dengan baik gitu Oke. untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat tentang agama tentunya ya, biar tidak ekstrim. Oke. Itu aja. Jadi menjaga supaya ya hubungan vertikal jelas tetap sebuah kewajiban ya, Iya. tapi betul. tidak luput dari sentuhan digital sebagai bagian dari perubahan zaman. Betul sekali Mas. Oke. Nah, terakhir ke Mbak Sherin Pakpahan nih. Sebagai konsultan mungkin bisa dijelaskan nih sama teman-teman literasi digital seperti apa kegiatan yang banyak dilakukan di beberapa waktu belakangan.
Jadi saya sebagai konsultan di perusahaan yang namanya Indo Vibrant Strategic Advisory. Oke. Nah, tempat saya bekerja ini sebenarnya fokus ke memberikan strategic advisory, terutama salah satunya komunikasi high level yang memahami dan yang memahami konteks Indonesia, gitu sih. Jadi sehari-harinya ada membantu membuatkan framework dan lain-lain untuk komunikasi atau akselerasi program, tapi dengan memahami budaya Indonesia itu seperti apa. Karena kan sebenarnya nggak bisa apply kalau menggunakan ilmu-ilmu yang diterapkan di negara lain tanpa memahami Indonesia itu seperti apa sebenarnya, gitu sih. Wah, jadi kalau begitu ternyata konsultan bidangnya ada sangat beragam ya, termasuk sampai bidang yang ditekuni sama Mbak Sherin gitu. Betul, pasti Oke. beragam. Mungkin sekarang ada campaign yang sedang dijalankan apa gitu? Salah satu yang udah pernah dijalankan aja kali ya, Boleh. itu sebagai konsultan di toleransi pendidikan. Toleransi pendidikan. Toleransi dalam pendidikan. Wah, itu menarik sebenarnya. Tapi boleh diceritain dong seperti apa nih toleransi dalam pendidikan? Kalau toleransi dalam pendidikan, salah satu kerjaannya adalah sebenarnya gimana caranya mengajak daerah-daerah gitu. Oke. Teman-teman di level teman-teman di daerah, tapi di level eksekutif ya, di level Pemdanya untuk mau mengaplikasikan nilai-nilai toleransi dalam pendidikan, karena kan sebenarnya tiap daerah juga berbeda, cara mereka mengajarnya dan cara mereka menerima nilai-nilai toleransi itu kan harus dalam konteks budaya masing-masing gitu sih. Jadi lebih adaptif dengan nilai-nilai lokal tiap-tiap daerah mungkin ya? Betul, karena kalau sesuatu hal itu disamaratakan kan Indonesia emang beragam ya. Oh. Itu salah satu concernnya sih. Itu level pendidikannya apa Mbak Sherin? Kemarin sih SD. SD ya? SD. Oke, berarti masih level-level di mana anak-anak kan lebih banyak ini ya, mudah dikasih tahu di level pendidikan dini sebenarnya. Betul. Oke. Wah, sangat menarik sekali dan masih banyak obrolan menarik seputaran digital culture yang bakal kita bahas tetap di podcast Literasi Digital pastinya. Podcast Literasi Digital. Oke, masih di podcast Literasi Digital bersama saya Dipta, dan juga di kiri dan kanan saya ada teman-teman narasumber yang punya kompetensi untuk ngomongin soal digital culture. Ada Mas Ahmad dari Kemenak, ada Mbak Muna dari KPU, dan ada Mbak Sherin sebagai konsultan. Nah, tapi kayaknya kita ngomong pakai masker ini bikin aneh ya. Bikin aneh secara suara, karena nanti podcast ini bisa kalian simak di channel Spotify Siberkreasi dan juga kanal YouTube Siberkreasi. Ya udah, karena kita sudah swab antigen dan hasilnya negatif semua, beberapa di antara kita juga sudah vaksin, kita buka masker ya untuk keperluan audio. Tada. Oke, sekarang jauh lebih enak rasanya. Dan kita tadi sudah berkenalan dengan para narasumber. Tapi kita di sesi kali ini kita akan lebih banyak berbincang tentang pain atau masalah yang dihadapi dari teman-teman ketika mengajak orang itu lebih melek teknologi. Tadi kan kayak Mbak Muna misalnya dari Palembang ya, Mbak Muna ya. Apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu? Mungkin kan Palembang mungkin kondisinya berbeda dengan Jakarta ya, misal tentu saja gitu ya. Nah, gimana Mbak? Apa ya, mungkin saya akan sedikit ngasih informasi bahwa memang kalau di Palembang itu karena dia ibu kota provinsi ya, mungkin akan sangat berbeda dengan Jakarta. Tapi yang saya cermati atau saya lihat dari keseharian di Palembang, teman-teman atau baik kami pribadi di internal maupun saya pikir masyarakat atau warga Palembang, mereka lebih aware atau peduli dengan informasi yang ada di media sosial. Artinya informasi yang mereka serap selama ini itu lebih dicekoki atau dibanjiri dengan media sosial, dan itu mereka percayai sebagai sebuah informasi yang benar. Nah, disitulah saya pikir kita bersama punya kewajiban untuk memberikan literasi digital kepada warga Palembang ini untuk lebih peduli bahwa tidak semua informasi itu
benar, apalagi di media sosial gitu. Bahwa itu sudah menjadi berita, artinya kalau berita kan sudah lebih dalam tahapan jurnalistik. Saya pikir itu bisa kita percaya. Tapi kalau informasi yang banjir, nah itu yang diserap dengan mentah-mentah, itu yang harus menjadi concern kita bersama untuk di daerah-daerah ya, Mas. Saya pikir. Oke. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan Mbak Muna dengan kegiatannya di KPU dan terkait dengan data. Dan kalau tadi kan banjir informasi memang sesuatu yang sudah tidak terhindarkan lagi ya. Ya. Nah, sejauh ini upaya-upaya apa yang sudah dilakukan Mbak Muna bersama KPU untuk menanggulangi, bukan kita menahan arus informasi ya, tapi mengajak orang-orang untuk lebih bisa memahami mana informasi yang memang akurat, mana yang perlu di cross check lagi kebenarannya gitu. Ya. Jadi kebetulan ketika saya masuk ke KPU Kota Palembang, kita punya beberapa hal, dan termasuk saya di Divisi Perencanaan Program dan Informasi, kami punya proyek sendiri, yaitu pembenahan website, pembenahan media sosial, baik Instagram, Facebook, Twitter, ataupun YouTube. Kalau sekarang kan kekiniannya podcast gitu, sama seperti ini. Jadi ketika informasi yang kami berikan secara institusi, kami sebarkan kepada publik terutama di Kota Palembang, kami berusaha untuk mengajak mereka ada engagement di situ. Misalnya dari Instagram, walaupun kami juga seringkali memposting atau mempublish informasi yang ada di internal, baik kegiatan di KPU Kota Palembang, tapi juga yang nasional. Jadi KPU RI ataupun provinsi kami juga sering repost. Nah, di sanalah peran kami yang di daerah untuk memberikan informasi juga. Misalnya kemarin ada Pilkada serentak 2020, walaupun Kota Palembang tidak melakukan tahapan ataupun tidak ada pilkada, kami membantu teman-teman yang di Provinsi Sumatera Selatan ada 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak, sehingga kami membantu dengan informasi-informasi bahwa misalnya ada perubahan waktu itu di bulan September menjadi Desember 9. Jadi seperti itu. Walaupun tidak ada kegiatan, kami membantu teman-teman sesama KPU baik di seprovinsi Sumatera Selatan maupun di level nasional gitu. Oh, oke. Berarti ini sebagai pihak yang berada di daerah juga punya kontribusi yang tidak bisa dianggap sebelah mata kali ya, untuk teman-teman yang bekerja di pusat. Nah, kita geser dulu nih ke Mas Ahmad ya. Iya. Mungkin dari Mas Ahmad ini untuk Kemenak yang ada di pusat berarti ya? Iya, di pusat. Oke. Nah, kalau di pusat kan kondisinya mungkin beda ya sama Mbak Muna tadi dengan kondisi teman-teman yang ada di daerah gitu. Betul. Nah, kalau untuk di pusat sendiri di era sekarang gitu ya, kalau ngomongin implementasi teknologi sebagai bagian dari literasi digital gitu, apa sih kendala-kendala yang masih dihadapi? Iya, sebetulnya kita sejak hadirnya teknologi ini, mungkin sudah berapa tahun terakhir itu, kita sudah mendesain nih semua, misalkan pembelajaran di madrasah, kemudian pengajian-pengajian atau ceramah-ceramah agama itu dilakukan secara digital ya, dilainkan gitu, supaya apa? Supaya bisa diakses masyarakat luas. Jadi Kementerian Agama ini kan sebagai salah satu corong untuk memberikan informasi yang benar terkait dengan berita-berita tentang ada hubungannya dengan agama gitu. Nah, agama apapun ya sebenarnya. Agama apapun, jadi Islam ya, jadi semua agama itu ada di Kementerian Agama. Betul. Jadi kita memiliki tanggung jawab untuk menyiarkan program-program terkait dengan Kementerian Agama. Itu. Nah, kendalanya apa? Kendalanya sebetulnya tidak banyak sih kendalanya. Cuma memang kalau di daerah ini kendalanya menggunakan teknologi itu ya. Kalau di daerah yang di wilayah 3T gitu, misalkan ada sinyal, ada infrastruktur yang kurang gitu, Mas. Kemudian kalau kemampuan menggunakan teknologi ini secara umum kendalanya tidak begitu berarti sebetulnya. Berarti lebih ke infrastruktur ya? Iya, infrastruktur. Nah, kalau itu kan masalah yang sebenarnya sudah berlarut-larut, atau mungkin kita ngomongin infrastruktur 5 tahun lalu pun infrastruktur gitu ya. Cuman kalau menurut Mas Ahmad sendiri, apa nih yang menjadi pembeda antara dulu ketika mungkin ya sekarang kamu akses informasi jauh lebih mudah gitu ya. Betul. Infrastruktur pasti ada perubahan meskipun belum maksimal. Nah, apa nih kalau menurut Mas Ahmad solusi dari infrastruktur? Berarti kita harus nunggu banyak pihak lain gitu ya. Iya. Sebetulnya
jawabannya ada di inovasi sih. Bagaimana kita memperbanyak inovasi-inovasi supaya kita tidak terganjal dengan alasan infrastruktur itu tadi. Oke. Karena buktinya informasi yang kita berikan dari pusat misalkan itu kadang bisa sampai ke daerah lebih cepat daripada di kota. Oh. Berarti kan ini kendalanya bukan di infrastruktur sebetulnya. Oke. Tapi bagaimana penyebaran kita, sosialisasi misalkan, ajakan kita tentang satu program terhadap stakeholder yang kita tuju. Oke. Nah, oke, Mas Ahmad menarik banget, tapi kayaknya kita harus geser dulu ke Mbak Sherin nih. Sebagai konsultan gitu ya, dan tadi punya campaign yang menarik banget, bagaimana mengimplementasikan pendekatan di dunia edukasi gitu ya. Kalau dari Mbak Sherin sendiri, aktivitasnya lebih banyak di kota besar atau kota kecil, Mbak? Biasanya di kota besar sih, Mas. Base-nya Jakarta berarti? Base-nya Jakarta. Oke. Nah, sama berarti sama Mas Ahmad tadi. Sama, betul. Melihatnya gimana sih? Untuk kota-kota besar, banyak orang bilang implementasi teknologi sih, kalau kota besar udah bukan masalah banget ya. Tapi Mbak Sherin sendiri ngelihatnya gimana sih? Apakah kota besar juga masih perlu treatment tertentu gitu? Sepertinya menurut aku ya, Mas ya, dengan terjadinya pandemi ini, melek teknologi itu udah bukan pilihan tapi ya terpaksa dan semua orang harus aja. Kalau nggak akan ada yang bisa kelas, nggak ada yang bisa sekolah kan. Semuanya kan on Zoom. Everybody has to have a gadget. Ya tapi masalahnya adalah kesiapan orang-orang dan literasi orang-orang untuk menggunakan teknologi ini sendiri. Karena kan mungkin kalau pas aku kecil nggak akan dikasih handphone gitu. Pas kelas 1 SD, tapi kan sekarang 1 SD aja belajar melalui Zoom, melalui Google Classroom. Dan apakah mereka hanya menggunakan device itu untuk belajar doang? Ya kan, akses mereka terhadap teknologi dan internet itu udah dini banget. Dan apakah orang tuanya juga siap untuk kontrol ya? Ya, nah kalau dari Mbak Sherin sendiri melihat kondisi seperti itu kan ini sesuatu yang mungkin tidak kita duga bakal terjadi secepat ini gitu ya. Solusi-solusi seperti apa yang kira-kira cocok untuk tadi yang seperti kasus-kasus Mbak Sherin bilang gitu. Apakah orang tuanya siap? Apakah anaknya siap untuk mendapatkan teknologi di usia sedini itu? Nah, pendekatan seperti apa yang Mbak Sherin pakai nih? Sebenarnya karena yang terjadi tiba-tiba ini di pandemi, nggak ada jawaban lain selain literasi sih, Mas. Oke. Ya, jadi mau nggak mau memang harus ada ini ya, pendekatan yang berbasis ya mau nggak mau literasi lah ya. Mau nggak mau literasi. Oke. Tapi literasi instan tapi tetap harus ada literasinya. Oke. Nah, kalau begitu nanti kembali sedikit ke Mbak Muna nih. Kalau tadi Mbak Muna juga setuju lah pastinya dengan pendekatan yang cocok di momen pandemi seperti sekarang adalah literasi. Nah, langkah seperti apa yang baiknya diambil di awal gitu kan? Ini mungkin pandeminya udah berjalan setahun. Apakah teman-teman yang ada di daerah seperti Palembang sudah cukup ada kenaikan level secara literasi dibandingkan sebelum pandemi misalnya, ketika penggunaan teknologi juga belum semasif sekarang? Oke, saya pikir literasi itu tentu dalam setahun kita menghadapi pandemi sudah mengalami peningkatan, tapi apakah literasi ini dicermati atau disadari oleh teman-teman secara bertanggung jawab? Itu yang paling penting, karena ya banjir informasi tadi, bagaimana kita mengontrolnya jika kita tidak diberikan misalnya dari secara etik kah, secara budaya kah, atau secara safety tadi juga yang sudah disebutkan beberapa teman-teman. Saya pikir itu yang harus kita berikan terus, literasi ini kepada pengguna gawai maupun kepada baik dari sejak dini. Itu tadi ketika anak-anak kecil seperti Sherin bilang sejak SD sudah memegang HP, tentu tidak hanya setelah kelas mereka selesai pegang itu. Nah, bagaimana kontrol kita mungkin sebagai orang yang lebih tua kepada anak-anak itu untuk jangan membuka yang lain setelah kelas tadi kan. Sedangkan kita sudah, karena itu adalah reward mereka untuk belajar secara daring gitu. Oke. Jadi mungkin bisa pakai sistem reward kali ya. Sudah menyelesaikan satu tugas atau satu pembelajaran daring gitu ya. Kalian boleh mengakses dengan pengawasan tentunya. Tentu. Layanan-layanan yang sifatnya hiburan atau ya semacam itu kali ya.
Oke. Wah, menarik banget obrolan seputar literasi digital, khususnya digital culture bersama para expert dari berbagai institusi ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lebih lanjut membahas tetap di podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Oke, masih di podcast Literasi Digital bersama saya Dipta dan tentunya bersama teman-teman dari berbagai institusi yang sedang kita bahas soal digital culture. Ada Mas Ahmad, ada Mbak Sherin dan Mbak Muna. Nah, di segmen ketiga ini kita akan membahas tentang masalah-masalah budaya, toleransi, dan nasionalisme di era digital. Sesuatu yang sangat klasik terdengarnya tapi masih terjadi isu-isunya sampai sekarang. Nah, saya memulai dari Mas Ahmad dulu deh ya. Kalau ngomongin soal toleransi ya, ini entah kenapa gitu, pasti pikiran kita melayang ke isu-isu seputaran agama gitu. Betul. Gimana nih Mas Ahmad? Kondisinya kok seolah-olah tidak terulang lagi nih masalah yang sama terjadi di beberapa waktu lalu gitu ya. Dan kayaknya kok nggak ada ujungnya nih Mas. Gimana nih Mas? Iya, Mas Dipta. Ini bener banget nih Mas Dipta. Ini PR kita bersama. Sampai detik ini masih kita terus berjuang ya untuk meminimalisir kekhawatiran kita. Oke. Jadi memang ke depan kita harus memperkuat literasi kita di digital ini. Bagaimana kita membangun ruang digital ini sesehat mungkin, sebaik mungkin. Tadi betul disebut ada aja kaitannya dengan agama gitu. Iya kan? Karena masyarakat kita sekali ada irisan agama gitu ya, langsung viral gitu ya. Nah ini PR kita, bagaimana mendidik masyarakat kita segala apapun informasi yang ada kaitannya dengan agama itu yang pertama jangan langsung dipercaya. Harus dicek dulu, cross check dulu. Sumbernya jangan satu, gitu ya. Kalau bisa sumber yang otoritatif, gitu ya. Kita harus cek rekam jejak pembawa risalah agama atau yang misalkan ada tokoh agama menyuarakan sesuatu gitu tentang tentang nilai-nilai kebangsaan misalkan. Kita cek tuh rekam jejaknya bagus nggak? Kalau bagus ya, berarti kita ambil nih sumbernya, gitu, Mas Dipta. Nah, kita kan memiliki tanggung jawab nih untuk membangun memperkuat nilai-nilai kebangsaan di ruang publik. Jangan sebaliknya gitu. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali ujaran kebencian, hate speech. Ini kan PR kita juga. Nah, Kementerian Agama memiliki program yang namanya moderasi beragama. Bukan moderasi agama ya. Moderasi beragama itu Moderasi dua hal yang beda berarti ya? Dua hal yang berbeda. Agama sebenarnya sudah moderat banget. Semua agama sudah moderat. Cara pandang kita yang ini. Gitu, Mas. Berarti itu PR besarnya kali ya? PR besarnya. Kan kita sering lihat orang berantem di media sosial. Padahal di dunia nyata misalkan teman gitu ya. Tapi begitu di grup BA atau di Facebook gitu ngomongnya udah tidak terkontrol. Ya malah jadi membuat kolam keruh sendiri padahal di dunia yang mungkin ini irisannya juga sampai kehidupan mereka yang sebenarnya gitu kan. Itu kenapa bisa begitu? Tahu nggak Mas Dipta? Itu gara-gara sumber bacaan digital kita beda. Gitu. Yang satu referensinya dari mana, yang satu dari mana. Nah, Kementerian Agama mencoba memberikan sumber yang otoritatif. Gitu. Nah, PR kita, teman-teman semua, adalah terbiasa menggunakan sumber yang otoritatif. Bukan yang ada flyer, ada kata-katanya, dipercaya gitu ya. Kemudian ada apa sih biasanya? Ada narasi gitu di bawahnya, ada www, ada HTTP gitu. Dikira sudah valid. Nah, maaf, ini teman-teman yang di perkampungan gitu ya. Ini kan kadang tidak memahami berita mainstream apa tidak. Narasi ini ada yang nulis nih redaksional atau pribadi gitu ya. Opini. Atau opini gitu. Nah ini PR kita Mas Dipta. Tapi menarik banget tadi soal toleransi. Mas. Pendekatan apa tadi Mas?
Moderasi beragama. Moderasi beragama, bukan moderasi agama. Itu benar-benar satu, ya mudah-mudahan pendekatan itu bisa ini ya, setidaknya mengurangi tendensi apa-apa dikaitkan sama agama gitu. Jadi cara pandangnya Mas, Ah. tidak ekstrim. Jadi beragama yang tidak berlebih-lebihan. Oke. Menarik banget Mas Ahmad. Nah tapi kalau ngomongin soal toleransi, selain agama yang sering jadi batu lemparan gitu ya, tentu saja pasti urusan sama ketika udah momen-momen menjelang pemilihan umum gitu kan. Nah dari Mbak Muna sendiri gimana melihatnya? Ini kok seolah-olah ya kita banyak melakukan pendekatan-pendekatan tapi kok ujungnya terulang lagi nanti menjelang sekarang mungkin masih jauh ya dari pemilihan umum gitu, begitu nanti masuk tahunnya bahkan kadang-kadang masih jauh pun ada yang sengaja aja melempar percikan-percikan gitu. Ya. Jadi sekali lagi memang kalau kita melihat banjir informasi yang tanda kutip viral dan istilahnya itu membuat kita menjadi terkotak-kotak, saya pikir kita sama-sama tahu nomor pertama itu adalah konteks politik, baru kedua dan ketiga itu agama saya gitu. Jadi kalau saya lihat dari literasi 2020 yang dilakukan oleh Kemkominfo dan data itu, politik itu menjadi bahasan yang paling utama untuk konteks-konteks informasi hoax, hoax dan sebagainya. Nah, ini juga artinya menjadi PR kami baik secara lokal maupun nasional untuk memberikan informasi yang benar, literasi yang baik untuk masyarakat. Dalam konteks ini kami KPU Kota Palembang juga punya program-program. Kaderisasi, kader demokrasi, sosialisasi terhadap data-data yang kami mutakhirkan setiap bulan sehingga masyarakat ini tidak simpang siur datanya Mas Dipta, karena mereka tahu adalah data itu keluar dari KPU. Padahal sebenarnya kami memverifikasi data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Artinya satu pintu. Kami tidak bisa serta-merta menghapus misalnya ada yang sudah meninggal dan kami tahu misalnya tetangga nih atau Mas Dipta nih misalnya uaknya atau siapa pamannya yang meninggal. Lalu Mas Dipta ucuk-ucuk ke KPU, kok ini masih terdaftar gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak dipahami masyarakat luas, maka kami juga akan melakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun stakeholder. Karena gini, untuk menghapus data orang yang meninggal itu harus butuh 2 surat sakti, kan gitu. Pertama adalah surat kematian dari rumah sakit, atau yang kedua adalah surat dari kelurahan. Nah itu diberikan kepada Dukcapil sehingga itu sah. Maka Dukcapil lah yang akan mencoret atau menghapuskan nama si pemilik hak tadi. Barulah kami verifikasi. Nah di situ yang tidak dipahami oleh masyarakat luas, taunya tiba-tiba itu nongol lagi karena dia tadi tidak ada surat itu. Kami tidak punya hak untuk menghapus itu. Tapi orang taunya tiba-tiba ketika ada DPT kan, ini keluar lagi nih. Langsung heboh. Nah, informasi-informasi ini saya pikir sangat penting untuk kita berikan faktanya kepada masyarakat sehingga kita sama-sama pada tahapan demokrasi nanti baik di pemilu atau pilkada kita merasa benar nih. Gitu. Nah, terakhir ya sebelum nanti ke Mbak Sherin, pengen nanya juga soal nasionalisme di sini kan banyak juga mungkin mereka yang akhirnya karena kasus yang berulang memutuskan untuk tidak, udah deh tutup mata aja deh sama ini, atau memutuskan untuk akhirnya tidak menggunakan hak pilih. Itu gimana Mbak? Saya pikir kami terutama di KPU Kota Palembang itu memang sosialisasi itu menjadi penting untuk kami lakukan sejak dini. Maka ketika sebuah demokrasi baik secara nasional maupun lokal, tolak ukur kita adalah siapa? Partisipasi publik. Jadi partisipasi pemilih. Nah itulah yang kami dorong terus, kami dongkrak sehingga teman-teman atau siapapun yang punya hak pilih itu memberikan hak pilihnya. Karena siapapun yang jadi pemimpinnya nanti, kalian akan harus menerima itu gitu konsekuensinya kan. Jadi lebih baik gunakan hak kalian gitu, daripada kalian tutup mata tadi. Saya pikir itu yang karena dalam undang-undang pun kami tidak bisa sering terjadi misalnya tidak bisa istilahnya itu
seseorang memaksa untuk tidak boleh memilih misalnya. Oke. Karena itu sudah diatur. Ya, undang-undang. betul. Cuman alangkah lebih baiknya Nah, gitu kalau ya. baiknya dengan kesadaran tadi kan Oke. bahwa itu kita bertanggung jawab juga kepada Oke. hak-hak itu. Jadi silakan Oke. gunakan hak pilih yang kalian. Dengan kesadaran bukan paksaan ya. Iya. Oke. Nah, terakhir ke Mbak Sherin sepertinya nih ya. Kalau ngomongin nasionalisme terus juga toleransi gitu ya. Tadi kan kalau dilihat kayaknya apa yang dilakukan Mbak Sherin lebih banyak pendekatan ke institusi edukasi ya Mbak ya. Atau enggak juga? Enggak juga sih. Oke. Tapi ya tadi ya kalau dilihat dari contoh kampanye pendekatan ke sekolah dulu gitu ya. Nah, sekarang tapi banyak loh maksudnya kebijakan-kebijakan terkait institusi edukasi yang malah menjauhkan dari nasionalisme atau toleransi tadi. Gimana menurut Mbak Sherin itu? Sebenarnya yang masalah tentang digital culture kita atau kebudayaan adalah cara mengindonesiakan Nah, netizen ini as they would do in real life. Nah. Jadi Indonesia itu kan sebenarnya orangnya bangga ya Iya dong. dengan kebudayaan. Kita itu terkenal di dunia sebagai friendliest country, Betul. one of the friendliest country, budayanya kaya dan lain-lain. Oke. Tapi tiba-tiba pas ada survei dari Microsoft yang kemarin sempat viral, Indonesia negara yang perilakunya paling buruk banget di Indonesia. Gitu kan. Oke. Kenapa ada kejomplangan ini di budaya kita online dan offline gitu kan? Gimana caranya menyatukan atau membawa budaya yang kita bawa sebagai orang Indonesia di kehidupan sehari-hari itu ke budaya kita sebagai netizen plus 62. Oke. online. Gitu sih. Iya. Nah tapi terus kalau gitu kan berarti ini ya jadinya loh kok bertolak belakang antara apa yang dikenal orang secara ketika bertemu langsung dan apa yang disuarakan lewat dunia maya gitu. Betul. Apa yang baiknya atau dimulai dari mana kalau gitu? Karena soalnya tiap ada masalah misalnya gitu ya, selalu munculnya adalah ini kayak bukan Indonesia deh gitu jadinya. Sebenarnya kan budaya itu bukan sesuatu yang bisa diajarin, sesuatu yang formal yang bisa diajarin ya. Tapi gimana literasi yang diberikan itu mengajak orang-orang tuh berempati. Ingat bahwa di belakang layar itu juga manusia juga. Siapa tahu karena saya kenekan atau apa ternyata teman kita sendiri dan lain-lain sih. Gimana caranya membangun ruang publik yang sehat. Seperti kalau kita nongkrong di kafe kan nggak mungkin berantem di kafe kan. Ya, terus kenapa kalau nongkrong di dunia maya di komen Instagram harus berantem gitu. Dibalikin lagi ke esensi dasarnya itu empati ya. Empati. Oke, wah menarik banget insight-insight yang diberikan Mbak Sherin, Mbak Muna, dan Mas Ahmad. Mudah-mudahan cukup membuka mata kalian soal literasi digital, khususnya digital culture. Oke, sekian saja untuk podcast literasi digital kali ini. Jangan lupa untuk cek kanal YouTube Siberkreasi dan juga Spotify Siberkreasi, di mana kalian bisa menyimak berbagai hal seputaran literasi digital yang disampaikan langsung oleh para expert di bidangnya. Saya Dipta dan juga Muna. serta ada Ahmad Samsudin, Sherin Pakpahan. Oke, kita bertemu lagi di diskusi-diskusi menarik selanjutnya. Dan bye-bye guys. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.